Penuhi panggilan PSSI, pemain keturunan asal Kanada resmi memperkuat timnas Indonesia U20. Starting 11 timnas Indonesia U20 dipenuhi oleh 7 pemain keturunan. Janji manis Jordi Amat untuk timnas Indonesia saat bersuah Burundi di FIFA Matchday. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan asal Kanada resmi memperkuat timnas Indonesia U20. Ya, Victor Detan merupakan salah satu pemain PSM Makassar yang dipanggil Sintayong dalam pemusatan latihan timnas Indonesia menjelang Piala Dunia U20. Pemain keturunan Kanada tersebut merupakan muka baru yang nampak dalam TC timnas Indonesia kali ini. Sosok Victor Detan jarang diketahui publik. Walaupun pemain akademi PSM telah berhasil menembus skuad utama pada Liga 1 musim ini. Insting mengorbitkan pemain bintang Sintayong memang ahlinya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut nampak jeli dalam menyeleksi pemain yang akan moncer berseragam Garuda. Seperti halnya yang dialami oleh Yakob Sayuri, wingback milik Juku Eja. Siapa yang mengenal pemain asli Papua tersebut sebelum Sintayong memanggilnya di Piala AFF 2022 lalu? Kini terbukti Yakob menjadi salah satu pemain bintang yang memiliki penampilan mentereng. Nilai pasar saudara kembar Yance Sayuri tersebut juga melambung tinggi. Pada Maret 2023 telah menyentuh lebih dari 3,2 miliar rupiah. Kini peluang bagi Victor Detan bernasib serupa dengan seniornya Yakob Sayuri. Pemain berumur 18 tahun tersebut bergabung bersama dua rekannya, Muhammad Zaki Ashraf dan Sultan Zaki yang turut dipanggil TC Garuda Muda. Zaki Ashraf dan Sultan Zaki sendiri pernah memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia U20. Sehingga Victor merupakan satu-satunya pemain yang berlaber muka anyar milik PSM. Pemain kelahiran Kupang telah mencatatkan 15 penampilan Liga 1 musim ini. Kerap bermain dari bangku cadangan, Victor berhasil mencetak 1 assist untuk Juku Eja. Victor yang berposisi sebagai penyerang sayap kanan mampu menjadi opsi kurang tajamnya lini serang Garuda Muda. Pada posisi penyerang sayap, Victor berpotensi bersaing dengan dua pemain keturunan lainnya. Saingan pertama ialah Hugo Samir, putra pelatih legendaris Persipura Jayapura Jackson F. Tiago yang memiliki darah keturunan Brasil Indonesia. Ditambah Ronaldo Kuateh yang kini merumput bersama Badram Sport memiliki darah keturunan Liberia Indonesia. Tak dapat dilupakan pemain lainnya yang juga langganan Sintayong di lini serang seperti Hoki Caraka, Rabani Tasnim dan Marcelino Ferdinand. Sintayong gemar menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-5-2 yang menempatkan 2 atau 3 penyerang di ujung tombak. Victor harus memperebutkan satu posisi melalui kedua skema tersebut. Menarik melihat kiprah dari orbitan baru Sintayong di kubu timnas Indonesia. Jika melihat kiprah rekannya sesama PSM, Zaki Ashraf terhitung paling sukses. Pemain yang dipasang mengisi lini wingback kanan berhasil menyapu bersih menit bermain di fase grup Piala Asia U20. Sedangkan untuk Sultan Zaki yang berposisi sebagai back tengah mampu tampil sekali saat laga perdana kontra Irak. Sultan Zaki kalah saing dengan duet solid Kakang Rudianto dan Muhammad Ferrari dan juga Robi Darwis. Victor juga dapat meniru rekam jejak dari rekan PSM lainnya yakni Ramadan Sananta. Ramadan Sananta berhasil moncer setelah menjadi jebolan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Setelah pulang membela Garuda, penampilan penyerang Juku Eja melejit. Pemain berumur 20 tahun mampu masuk sebagai bursa top skor Liga 1 dengan predikat satu-satunya penyerang lokal terbaik. Ya, mampukah Victor Detan, pemain orbitan anyar tersebut bersaing di lini serang Garuda Muda? Patut dinantikan kiprah dari Victor Detan, sang pemain keturunan Kanada. Ada 7 pemain keturunan, ini prediksi starting 11 timnas Indonesia U20 di Piala Dunia.
Timnas Indonesia U20 tercatat memiliki 7 pemain keturunan. Nama mereka muncul dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan jelang Piala Dunia U20 2023. Sebagai informasi, 7 pemain keturunan Timnas Indonesia U20 itu terdiri dari 4 nama pemain yang sudah berstatus WNI, yakni Brandon Skeoneman, Hugo Samir, Victor Detan, dan Ronaldo Kuate. Sementara itu, 3 pemain keturunan lainnya masih diproses untuk mendapatkan status sebagai WNI, yaitu Justin Hapner, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk. Jika semua nama pemain berstatus keturunan itu tampil bersama Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023, maka daftar susunan pemainnya akan menjadi menarik. Sebab di sektor pertahanan kita akan melihat duet antara Brandon Skeoneman dan Justin Hapner yang akan menemani Muhammad Ferrari. Sementara itu di sektor tengah akan ada Victor Detan sebagai wingback kanan dan Ronaldo Kuate yang diplot menjadi wingback kiri. Adapun motor serangannya menjadi tugas Ivar Jenner yang akan menemani Marcelino Ferdinand. Selanjutnya, lini serang Timnas Indonesia U20 akan menyajikan kolaborasi menarik antara 2 pemain keturunan, yakni Hugo Samir dan Rafael Struijk. Mereka bisa saja dipasang bersama striker andalan Sintayong di Timnas Indonesia U20, Hoki Caraka, pada Piala Dunia U20 2023 di tanah air nanti. Janji manis Jordi Amat untuk Timnas Indonesia saat bersua Burundi di FIFA Matchday. Ya, Jordi Amat menyambut antusias pemanggilan ke Timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday. Jordi Amat mengumbar janji manis siap memberikan segalanya di lapangan. FIFA Matchday akan menjadi periode kedua bagi Jordi Amat membela Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu sebelumnya juga membela tim Garuda pada Piala AFF 2022 lalu. Ya, sebuah kehormatan untuk dipanggil kembali oleh PSSI. Siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Jordi Amat. Jordi Amat memulai debut di Timnas Indonesia pada Desember 2022. Sejauh ini pemain berusia 30 tahun itu sudah tampil sebanyak 4 kali untuk Timnas Merah Putih. Timnas Indonesia menatap duel FIFA Matchday melawan Burundi dengan serius. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyebut pasukan Sintayong akan mulai berkumpul mulai hari ini. Ya, Timnas Indonesia punya persiapan 5 hari sebelum melakoni laga perdana FIFA Matchday melawan Burundi pada 25 Maret. Adapun laga kedua akan berlangsung pada 28 Maret. Ya, tanggal 20 pemain sudah kumpul, kata Indra Syafri. Indra Syafri juga memastikan pemusatan latihan Timnas Indonesia senior akan berbarengan dengan Timnas U20. Untuk skuad U20 dipersiapkan untuk melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. Ya, waktunya sama dengan TC U20 untuk persiapan ke Korea karena perlu pembuatan visa dan mereka latihan dulu kurang dari 10 hari, tegas Indra Syafri. Berarti ada 2 tim sekaligus yang nanti tim pelatih akan menangani, ucap Indra Syafri. PSSI memilih Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi sebagai venue pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Burundi. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengaku punya alasan khusus di balik pemilihan stadion tersebut. Ya, setelah kami melakukan pengecekan langsung dan diskusi, kami memilih Stadion Patriot Candrabaga Bekasi sebagai lokasi pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi, kata Zainuddin Amali. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.